Shalom Bapak Ibu seterkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa di tempat ini, semuanya kita semua dalam keadaan sehat dan bersukacita dalam Tuhan. Walaupun saat ini kita beribadah di rumah masing-masing, tapi kita tetap percaya bahwa hadirat Tuhan senantiasa ada menyertai kita. Amin. Dan saat ini kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mengundang hadirat Tuhan datang kepada kita semua di rumah masing-masing, agar Tuhan datang dan untuk memberkati kita semua, walaupun keadaan kita yang saat ini dalam keadaan yang sulit. Tapi kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tersedia bagi kita. Oleh sebab itu Bapak terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita siapkan hati kita siapkan jiwa kita, lidah dan mulut kita untuk bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Saya undang Bapak terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang ada di rumah untuk bangkit berdiri, dan kita persiapkan hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita undang hadiratnya di tempat kita masing-masing. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus
menyembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ya Tuhan, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari sembah, sembah Tuhan Yesus. Oh, sembah Tuhan Yesus. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, kekal selama-lamanya. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, selama-lamanya. Kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu, haleluya, haleluya. Bawa kami dalam hadirat-Mu, berjumpa denganmu Tuhan. Haleluya. Bapa, di saat ini kembali kami anak-anak-Mu datang beribadah kepadamu. Suatu kerinduan bagi kami Tuhan, di dalam setiap rumah-rumah saat ini ada Tuhan Yesus yang memberkati, ada Tuhan Yesus yang menyembuhkan, ada Tuhan Yesus yang menolong, ada Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Sehingga kami umat-Mu yang saat-saat ini Tuhan, yang beribadah lewat rumah masing-masing Tuhan, boleh mengalami jamahan, boleh mengalami lawatan Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini Engkau hadir bersama-sama setiap kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah umat-Mu ya Tuhan. Dan Engkau akan bekerja Tuhan, Engkau akan menolong setiap kami Tuhan, di dalam situasi kami saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, semuanya ada waktunya, semuanya ada masanya.
Dan satu saat nanti semua ini, keadaan ini akan segera berakhir. Dan kami akan kembali berkumpul di dalam rumah Tuhan, menikmati segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami pada saat ini, kami percaya akan membawa sesuatu perubahan di dalam kehidupan kami, akan membawa kemenangan dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan segala pekerjaan setan iblis, intimidasi iblis, roh ketakutan, roh kematian, oh pada saat ini bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan pergi, keluar, jauh dari kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami kuat, kami bersuka cita, kami punya pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap beribadah. Kami lepaskan sukacita kami di hadapan Tuhan Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh kita rasakan hadirat Tuhan. Dan pada saat ini kita siap untuk memuji Tuhan Bapa terkasih. Kita siap mau menari buat Tuhan. Kita mau bersuka cita buat Tuhan, amin. Dan biarlah saat ini roh kita menyala-nyala dan kita bersukaria di hadapan Tuhan. Dan inilah pujian kita, besarkan nama Tuhan. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu terkasih dan Tuhan Yesus. Mari kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama Tuhan. Sekali lagi, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama. Mari lambaikan tangan kita di atas Bapak Yesus kasih dan Tuhan Yesus. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama Tuhan. Lambaikan kedua tangan kita di atas Bapak Yesus kasih. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus
ditebus. Lebih lagi, semangat. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. Sekali lagi, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, haleluya. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh, jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh, jiwaku ditebus, jiwaku ditebus olehnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh besar nama Tuhan kita. Amin. Tuhan pasti menolong kehidupan kita. Amin. Tuhan pasti menyelesaikan masalah kita. Amin. Haleluya. Saya percaya iman Bapak Ibu terkasih dan Tuhan Yesus sudah Tuhan bangkitkan saat ini dan akan terus menyala-nyala buat Tuhan. Dan pada saat ini Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sungguh biarlah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya bagi kita itu semakin menguatkan kita, semakin meneguhkan iman kita untuk berjalan di dalam hari-hari ini. Kita percaya hanya kuasa firman-lah yang bisa menolong kehidupan kita. Seperti yang boleh saya ambil dalam 2 Tawarikh 7 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 14. Saya bacakan kepada Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Firman Tuhan ini biarlah saat ini kita bawa kepada penyembahan kita. Kita mohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat, supaya Tuhan memalingkan wajahnya kepada kita dan Tuhan memulihkan keadaan kita, bahkan negeri kita ini. Haleluya. Bapak Ibu terkasih, saya undang semuanya untuk mengangkat kedua tangannya ke hadapan Tuhan. Kita menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami merendahkan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami merendahkan hidup kami kepada-Mu ya Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu
Mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Bapa, kemurahan-Mu lebih dari itu. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bapa, kami datang dalam hadirat-Mu. Kami datang dalam hadirat-Mu. Bapa, kami mengakui bahwa segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini, Bapa, itu semua karena dosa-dosa yang telah kami perbuat. Kami mengaku di hadapan-Mu, Bapa, bahwa hidup kami sudah semakin jauh daripada-Mu, Bapa. Sehingga yang terjadi saat ini, Tuhan izinkan agar kami umat-Mu, umat yang telah Kau tebus dengan darah-Mu, sadar dan sungguh-sungguh sadar atas setiap dosa yang telah kami perbuat di hadapan-Mu, Bapa. Berpalinglah Bapa kepada kami. Tolonglah kami ya Bapa. Tolonglah Bapa. Kami mau kembali kepadamu Bapa. Kami mau kembali kepada terang-Mu. Kami mau kembali kepada firman-Mu. Kami mau kembali kepadamu Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Berpalinglah Bapa kepada kami. Selamatkanlah umat-Mu. Selamatkanlah Tuhan. Ya Tuhan. Bapa, belas kasihan-Mu. Belas kasihan-Mu curahkanlah bagi kami. Curahkanlah bagi kami Bapa. Kami mengakui dan menyesali setiap dosa kami Tuhan. Kami mau kembali kepada Tuhan. Kami mau kembali kepada firman Tuhan.
Kami mau kembali kepada terang Tuhan. Bapa, kasihanilah umat-Mu. Kasihanilah umat-Mu, Bapa. Jamah kami, Bapa. Jamah kami, Bapa. Kami mau bertobat. Kami mau bertobat. Kami mau bertobat. Kami mau bertobat. Oh, darah Yesus. Darah Yesus. Oh, darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari kemurahan-Mu Bapa. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kasihanilah kami Bapa. Kasihanilah kami Tuhan. Yang terjadi saat ini kami akui itu salah dan dosa kami. Segala kesombongan, segala keakuhan, segala kepahitan, segala dosa-dosa yang telah kami perbuat, inilah upah yang telah kami terima. Inilah saatnya kami Tuhan kembali kepadamu, bertobat di hadapan-Mu, kembali pada firman-Mu, kembali kepada terang-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Maka jiwaku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kami percaya Allah kami murah hati. Kami percaya pengampunan telah Tuhan berikan bagi kami saat ini. Dan kami percaya pemulihan akan segera terjadi atas hidup kami dan atas bangsa kami. Segala yang terjadi saat ini akan Tuhan selesaikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Jesus.
Jesus. Haleluya. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Bersamamu Bapa, haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindaklah Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib, memberi pertolongan. Tolonglah kami, bangsa kami. Anugerah-Mu besar melimpah lagi. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindaklah Tuhan, bertindaklah, memberi. Tolonglah umat-Mu, tolonglah bangsa kami Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah. Bersamamu Bapa, datanglah Tuhan. Bersamamu Bapa, saya undang kepada hamba-Nya. Lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kasihanilah kami umat-Mu Tuhan. Tolonglah
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya anugerah-Mu besar untuk kami. Apapun yang kami sedang hadapi saat ini, tetapi Allah yang besar selalu memberi kemenangan kepada kami. Segala puji sorak-sorai kami naikkan untuk kemuliaan kebesaran-Mu ya Bapa di sorga. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu bersama-sama dengan jemaat-Mu. Walaupun jemaat-Mu memuji di rumah mereka masing-masing, tetapi pujian mereka kiranya boleh sampai, pujian kami semua boleh sampai di hadirat-Mu di sorga Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan, Tuhan memberkati semua yang sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Saat ini sebentar kami akan mendengar sabda firman-Mu, berbicara kepada kami semua, kuasai lidah bibir pikiran hati hamba-Mu Tuhan, supaya firman-Mu, kehendak-Mu dinyatakan untuk jemaat-Mu, dan jemaat-Mu yang semua yang dengar pada saat ini juga diberkati oleh Tuhan. Biar Roh Kudus bekerja mengerjakan sesuatu untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Tuntun lidah bibir hamba-Mu, kuasai dan berikan hamba kuasa, urapan-Mu menyertainya, sehingga apa yang hamba sampaikan semua berasal daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Kita yang percaya katakan sama-sama. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan dan jemaat Tuhan yang masih berada di rumah mereka masing-masing. Namun saya percaya yakin bahwa Bapak Ibu Saudara di jemaat di rumah saat ini sedang duduk rapi dan saat ini sedang siap untuk dengar firman Tuhan. Kita masih dalam ibadah online Bapak Ibu. Karena kita masih dalam ibadah online, saya sampai dengan saat ini terus terang masih belum biasa. Karena saya masih belum bisa melihat wajah Bapak Ibu Saudara sekalian dan juga apa yang Bapak Ibu sekalian sedang lakukan, saya nggak bisa lihat. Ada beberapa masukan-masukan kepada saya bahwa karena saya nggak bisa lihat wajah Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang atau selama ini saya seringkali lupa. Udah nyuruh berdiri nggak nyuruh duduk Bapak Ibu sekalian. Jadi jemaat Tuhan sejam lamanya berdiri terus Bapak Ibu sekalian. Tetapi jemaat GPPK Subang tetap mantap luar biasa. Walaupun berdiri terus tetap kuat untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebulan lebih lewat kita masih stay at home, tinggal di rumah ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah ada rasa-rasa bosan karena dari itu ke itu saja ya Bapak Ibu sekalian. Habis dari bangun berdoa pagi, kemudian bangun, kemudian tidur lagi, sarapan, tidur lagi, makan siang dan lain sebagainya. Ngomong-ngomong ada yang sudah mencoba untuk nimbang badan Bapak Ibu? Haleluya, puji Tuhan ya. Saya yakin mungkin rata-rata makin diberkati sama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini dalam khotbah ibadah tanggal 10 Mei tahun 2020, saya ingin menyampaikan satu tema yang berbeda ya, yaitu temanya mengatakan kenangan yang mengubahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kita hidup di muka bumi ini penuh dengan berbagai macam kenangan-kenangan. Dan kenangan hari ini, kenangan bulan ini, kenangan tahun 2020 saya yakin dan percaya akan menjadi kenangan yang tidak dapat kita lupakan sepanjang umur hidup kita. Dan mungkin nanti ketika kita sudah tua, oh ya saya sudah tua sekarang, tapi bagi yang muda-muda sekarang nih, yang youth ya, yang naposo-naposo, yang masih muda-muda, yang imut-imut, nanti kalau sudah tua mereka akan menceritakan. Ketika mereka sudah jadi opung-opung, jadi kakek-kakek, mereka menceritakan ke generasi yang mereka belum mengalami. Dia bilang, opung dulu tahun 2020 bulan Maret berjuang menghadapi virus corona yang luar biasa. Apa perjuangan opung? Perjuangan opung, pagi-pagi sarapan bubur, mandi, sudah gitu tidur lagi, udah tidur makan, udah makan lagi. Oh cuman itu perjuangannya, ya perjuangannya cuman itu. Tapi walaupun perjuangannya kelihatannya enak, tapi memerlukan kesabaran yang luar biasa. Dan kenangan ini akan ditulis, akan diingat, karena belum pernah ada cerita yang seperti ini dalam virus corona. Nah kenangan juga akan membawa perubahan
dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya setelah virus corona ini lewat, ada banyak perubahan yang terjadi atas kita semua. Bukan cuma di lapisan yang di bawah, yang di tengah, yang atas, semua akan berubah. Amin Bapak Ibu. Gereja akan berubah, cara pandang kita akan berubah, cara kita bersosialisasi akan berubah. Mungkin yang dulunya sebelum virus corona cuek bebek ya, nggak peduli. Tapi setelah virus corona ini kita merasakan betapa berartinya teman-teman kita. Betapa berartinya kita saling menyapa, kangen gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah setelah virus corona ini lewat, saya yakin dan percaya akan ada fellowship yang lebih indah antara sesama saudara. Akan ada jabatan tangan yang lebih indah. Pokoknya semuanya akan berubah. Mudah-mudahan berubah menjadi yang lebih baik lagi. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan ambil dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 sampai 14. Siapkan firman dan mari kita akan baca bersama-sama firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan baca firman Tuhan bersama-sama. Saya ambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 sampai 14 berbunyi sebagai berikut. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan 2 orang muridnya yang lain. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, silahkan duduk kembali. Saya sekarang gak lupa Bapak Ibu sekalian ya. Kasihan kalau yang lupa di rumahnya terus berdiri. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang barusan kita baca adalah menjelaskan kepada kita bagaimana kejadian setelah Yesus itu bangkit dari kematian dan hidup untuk selama-lamanya. Yesus berkali-kali menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, dan kali ini Yesus menampakkan diri kepada semua murid-muridnya. Kebetulan murid-muridnya pada waktu itu sedang mengadakan sesuatu kegiatan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya masih teringat bagaimana Tuhan Yesus berkali-kali berpesan kepada murid-muridnya. Itu wajar, itu lumrah. Ketika kita akan berpisah, kita seringkali menitipkan, kita seringkali menyampaikan pesan-pesan kepada orang yang akan kita tinggal. Bahkan berulang-ulang pesan itu disampaikan. Yesus pun sama. Ketika Yesus akan mati di kayu salib, akan dikuburkan, berkali-kali Yesus berpesan
Bahkan kepada Petrus yang terutama, Yesus menyampaikan pesan-pesannya supaya mereka semua boleh menjadi anak-anak yang kuat, boleh menjadi anak-anak Tuhan yang meneruskan pekerjaan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan? Ketika Yesus itu mati, ketika Yesus dikuburkan, maka murid-muridnya itu yang tadinya mereka selama 3 tahun setengah, berkali-kali mereka menyaksikan bagaimana mujizat demi mujizat terjadi di depan mata mereka. Bahkan Yohanes mengatakan, Injil Yohanes mengatakan, seandainya semua mujizat Tuhan ditulis dalam satu buku, maka di dunia ini tidak ada satupun buku yang memuat, yang sanggup untuk memuat semua yang telah dikerjakan Yesus selama di muka bumi ini. Berarti itu saking banyaknya mujizat yang terjadi. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang telah mereka lihat selama 3 tahun setengah itu, pada saat mereka menyaksikan di akhir cerita bahwa Yesus mati di kayu salib, mereka menjadi luluh lantak sehingga mereka kembali kepada pekerjaan mereka, yaitu kebanyakan mereka sebagai nelayan. Nah, hari itu mereka pergi berlayar. Hari itu mereka mencoba untuk menangkap ikan yang mungkin selama 3 tahun setengah telah ditinggalkan pekerjaan itu. Dan sekarang mereka kembali kepada pekerjaan itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Bapak Ibu Saudara-saudari. Seringkali benda-benda, seringkali sesuatu itu menjadikan kenangan buat kita sekalian. Sehingga kadang-kadang benda ataupun apapun itu bisa mengingatkan kembali kita kepada suatu hal. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sekarang sudah menjadi anak Tuhan, dulu mungkin waktu masih muda hidupnya nggak kenal Tuhan. Ada yang dikatakannya itu sebagai raja tuak. Jadi kalau minum tuak itu waduh nggak pernah berhenti. 2 krat mungkin habis. Sekarang sudah bertobat, tinggalkan itu semua. Ada orang yang sudah bertobat tapi sebagai kenang-kenangan, ya tuaknya, botol tuaknya disimpanlah di rumah sebagai kenang-kenangan. Dulu Opung pernah dinamakan raja tuak, itu buktinya di rumah. Nah Bapak Ibu sekalian, sebaiknya jangan. Karena hal itu nanti akan mengingatkan kembali, bahkan akan mengulang kembali. Contohnya adalah murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus ketika Yesus tidak ada, perahunya masih ada, jalannya masih ada. Sehingga mereka melupakan tugas utama dan mereka kembali kepada pekerjaan yang semula, yaitu sebagai nelayan. Manusia itu Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali punya penyakit. Salah satu penyakit itu yang dinamakan penyakit lupa. Seringkali lupa akan janjinya. Murid-murid Tuhan, para rasul, Petrus dan lain sebagainya, itu sudah berjanji untuk ikut Tuhan dengan setia. Tetapi ketika tidak ada Yesus lagi, mereka lupa akan janjinya. Yang kedua penyakit manusia yang seringkali hinggap dalam diri kita, yaitu tidak setia. Kita seringkali tidak setia kepada banyak hal. Yang ketiga adalah sifat daripada manusia, kelemahan daripada manusia, itu seringkali kita mudah berubah. Ya, mudah berubah. Hari ini mantap, besok loyo, lusa mantap, besoknya lagi loyo. Jadi seringkali berubah-ubah. Itulah sifat manusia. Begitupun juga dengan murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus pergi berlayar. Mereka menangkap ikan kembali. Mereka lupa kepada janji mereka. Mereka lupa kepada Tuhan Yesus. Padahal Yesus sudah bangkit. Harusnya mereka kembali untuk meneruskan pekerjaan Tuhan. Tetapi mereka lupa kepada Yesus. Makanya Yesus pada saat itu sengaja menampakkan diri kepada mereka semua. Supaya apa? Supaya mereka boleh di-rewind kembali. Supaya mereka boleh ingat kembali akan apa yang telah mereka lakukan. Apa yang telah mereka sampaikan. Ada 4 hal yang ingin saya bagikan dalam ayat ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, apa maksud Tuhan menampakkan diri di Danau Tiberias pada waktu itu? Kejadian yang terjadi pada waktu itu bukanlah kejadian yang pertama.
ada kejadian yang mirip yang telah terjadi sebelumnya. Yaitu apa? Yaitu kejadian pada awal pertama beberapa murid-murid utama, 4 orang murid utama bertemu dengan Yesus pada waktu kali yang pertama di danau yang sama dengan kejadian yang hampir sama. Hal yang pertama yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu yaitu peristiwa awal bertemu. Peristiwa awal bertemu mereka dengan Tuhan Yesus. Sengaja Tuhan nyatakan kepada mereka supaya mereka ingat bagaimana pertama kali mereka bertemu dengan Tuhan di danau yang sama. Pada waktu itu mereka juga sedang menangkap ikan, tapi semalam-malaman mereka tidak mendapatkan ikan. Kemudian ada seorang datang, yaitu namanya Yesus, dan berkata, apa yang telah kamu perbuat? Aku menangkap ikan, tapi semalam-malaman aku nggak dapat ikan. Tuhan katakan, tebarkan jalamu di sebelah kananmu. Ketika ditebarkan, ikan itu menjadi banyak. Dan Tuhan katakan, mulai dari sekarang kamu tidak akan menjadi penjala ikan, tapi mulai sekarang kamu menjadi penjala manusia. Amin. Nah, ini adalah awal yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Sehingga dengan kejadian itu, murid-muridnya boleh teringat kembali. Oh iya, dulu saya bertemu dengan Yesus di danau ini dengan peristiwa yang hampir sama. Ada peristiwa-peristiwa tertentu dalam kehidupan kita yang bisa mengingatkan kita kembali bagaimana kita jatuh cinta kepada Yesus. Bagaimana kita setia kepada Yesus. Kalau hari ini, kalau saat ini ada di antara Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah lupa sama Tuhan. Yang sudah ninggalin Tuhan. Sudah jauh daripada Tuhan. Ingatlah Bapak Ibu akan kejadian pertama. Kenangan pertama bagaimana Bapak Ibu sekalian nerima Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu sekalian percaya kepada Tuhan. Kenangan itu saya berharap dengan kasih Tuhan kiranya boleh mengembalikan kita kepada Tuhan. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus yang sudah jauh berlayar. Dengan Tuhan menampakkan diri di danau Tiberias. Mengingatkan kembali akan kenangan pada waktu mereka bertemu dengan Yesus. Amin Bapak Ibu. Beberapa minggu yang lalu saya chatting dengan seorang master yang terkenal. Yaitu namanya Master Joe Sandi. Kenal semuanya Bapak Ibu? Pasti kenal ya, dia rajanya sulap, jago sulap. Saya ngobrol dengan dia Bapak Ibu, kemudian dia bilang sama saya, dia suka manggilnya kok gitu ya, karena sejak kecil dia kenal dengan saya. Dia bilang, kok Agus, ada satu hal yang saya ingat tentang pengalaman bergereja. Saya sekarang sudah malang melintang kemana-mana, tapi satu hal yang saya ingat, apa itu? Bayangan saya bagaimana dia main sulap di gereja besar. Bayangan saya bagaimana dia membuat atraksi yang besar. Tetapi tidak Bapak Ibu sekalian. Dia mengatakan pada waktu dia umur 7 tahun. Adiknya Ko Roni umur 5 tahun. Dia pergi ke gereja. Dibawa oleh ibunya, dituntun oleh ibunya. Belum jadi master waktu itu. Dan ketika perjamuan kudus diadakan. Dulu perjamuan kudus itu sangat sederhana Bapak Ibu. Enggak seperti sekarang. Roti dan anggurnya bagus. Dulu hanya kue biasa saja yang dipecah-pecahkan. Benar-benar kue yang dipecah-pecahkan. Karena kecintaannya seorang ibu waktu itu kepada anak-anaknya. Kue yang besar itu satu dipecahkan, satu diberikan kepada anaknya, satu diberikan kepada anaknya. Jadi pulang dari gereja, Master Joe Sandi bawa kue perjamuan kudus yang besar. Dan adiknya bawa yang besar. Dibawa pulang. Sampai di rumah mereka perjamuan kudus lagi. Yaitu makan rotinya saja Bapak Ibu. Dan dia bilang kepada saya, itu kenangan yang tidak bisa dilupakan. Dan oleh karena kenangan itu, saya nggak mungkin ninggalin Tuhan. Amin. Karena terlalu berkesan kenangan itu dalam hati saya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Apa kenangan Bapak Ibu saudara sekalian dengan Tuhan? Biarlah kenangan itu membuat kita jatuh cinta lagi sama Tuhan. Amin. Membuat kita jatuh cinta lagi sama Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kenangan yang mengubahkan para rasul itu adalah yang kedua, sosok yang agung dan berwibawa dari Tuhan Yesus. Yang kedua adalah sosok yang agung, berwibawa namun lembut. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu ayat yang ke-5 dan 6 dengan cepat. Kata begini, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, suara dan panggilan yang khas dari guru yang agung. Ya, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada.
Kemudian ayat yang ke-6, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Mereka melihat adalah sosok yang agung dari Yesus. Dan sosok yang agung itu sekarang nampak di depan mereka dengan kata-kata yang lembut dan sama. Dan mengatakan tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Kata-kata itu 3,5 tahun yang lalu pernah mereka dengar. Dan itu mengingatkan mereka kembali. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mereka datang langsung kepada Tuhan. Dan mereka meninggalkan jalannya, meninggalkan perahunya untuk datang mendekat kepada Tuhan. Itu adalah kenangan yang kedua. Suara Tuhan memanggil. Ada pujian mengatakan, dan pujian ini saya ingat ketika pertama-tama saya bertobat. Ku dengar Yesus memanggil, amin. Ku dengar Yesus memanggil. Tuhan memanggil, hai anak-anak, apakah engkau mempunyai lauk pauk? Itu panggilan yang khas dari Tuhan. Sosok Tuhan yang agung, sosok Tuhan yang lembut, membuat mereka terkenang kembali bahwa Yesus Tuhan itu tidak mati, tetapi dia hidup kembali dan tidak pernah berubah. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya katakan kepada Bapak Ibu sekalian, kenangan yang mengubah para murid itu adalah kasih dan perhatiannya. Kalau dulu sebelum Yesus disalibkan, Yesus begitu kasih dan memperhatikan murid-muridnya. Setelah Yesus mati, setelah Yesus bangkit, kasih dan perhatiannya tidak pernah berubah. Amin. Haleluya. Ya, kita akan baca dalam ayat yang ke-12 Bapak Ibu. Ya, ayat yang ke-12 berkata begini. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Amin. Yesus selalu penuh dengan kasih Bapak Ibu. Sehingga kasihnya itulah yang membedakan dia dengan sosok-sosok yang lainnya. Murid-murid Tuhan boleh dia nggak bisa melihat Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan mereka tidak mengenal Tuhan. Tapi suara Tuhan Yesus adalah suara yang khas. Wibawa Tuhan Yesus, keagungan Tuhan Yesus itu tidak ada pada sosok yang lain juga. Siapapun juga. Kasih dan perhatiannya itu selalu dirasakan oleh murid-muridnya. Ketika mereka sudah sampai di darat, Tuhan berkata, marilah dan sarapanlah. Tuhan selalu memperhatikan murid-muridnya. Kasihnya luar biasa kepada kita sekalian. Itu adalah kenangan yang membuat mereka kembali cinta kepada Tuhan. Apa kenangan Bapak Ibu Saudara-saudari? Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah jauh meninggalkan Tuhan, yang sudah lupa kepada Tuhan, atau sudah mengkhianati Tuhan. Ingatlah akan kenangan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kenangan itu akan membawa engkau kembali kepada Tuhan. Kenangan itu akan membawa engkau kembali kepada Tuhan. Saya teringat kepada suatu hari ada seorang bapak-bapak yang konsultasi dengan saya tentang rumah tangganya yang hancur berantakan. Ketika saya berdoa dan terjadi pemulihan, seminggu kemudian dia bilang sama saya, Pastor, saya sudah baikan lagi dengan istri saya, tapi seperti ada jarak. Kami itu seperti nggak enak, nggak nyaman. Ya, selalu ada jarak, nggak bisa untuk menyatu. Saya bilang begini kepada dia, oke, itu lumrah manusiawi. Sekarang begini saran saya. Saya tanya sama dia, bagaimana kenangan yang membuat engkau jatuh cinta sama istrimu? Kemudian dia cerita, suatu hari waktu itu ketika saya masih pacaran sama dia, kami jalan-jalan ke suatu tempat, ke suatu jalan, dan di tempat itu kami makan bakso berdua, hadap-hadapan, ya. Hujan rintik-rintik Bapak Ibu sekalian. Kemudian di depannya ada lilin merah yang menyala. Rasanya begitu nyaman. Saya makan bakso sambil tak henti-hentinya menatap wajahnya. Dan selesai makan bakso gak kerasa, saya bilang sama dia, I love you. Kemudian calon istrinya bilang lagi, I love you too.
Sejak itu jadian dan kemudian langsung menikah. Saya bilang sama dia, itu kenanganmu yang terindah. Ulangi lagi kenangan itu. Bawa ke tempat yang sama. Makan bakso. Kalau tukang baksonya nggak ada gimana? Mudah-mudahan masih ada, saya bilang. Kemudian singkat kata, singkat cerita, dia pergilah ngajak istrinya itu ke tempat tukang bakso. Puji Tuhan, ternyata tukang baksonya masih ada Bapak Ibu. Dan mereka makan bakso. Cuman waktu itu nggak hujan. Ya, nggak hujan. Nggak bisa datangin hujan, ya nggak apa-apalah. Makan sama-sama, adep-adepan pakai lilin yang sama, lilin merah juga. Dan pada waktu itu mereka makan, dan saya pesan sama dia, ketika kamu makan tatap wajahnya sambil kamu bilang, Mami, I love you. Wah, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kenangan itu membawa mereka kepada cinta yang semula. Apa kenangan Bapak Ibu sekalian kepada Tuhan Yesus? Itu akan membawa cinta kita yang semula kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Saya juga masih teringat kepada kenangan saya sendiri. Pertama kali saya melayani Tuhan Bapak Ibu, sekitar tahun 80 pada waktu itu. Saya pakai dasi yang pertama kali. Saya juga belajar pakai dasi. Pakai dasinya sih memakainya sebentar. Paling 10-15 menit. Tapi persiapannya itu dari pagi sampai sore. Buka lagi, panjang sebelah buka lagi Bapak Ibu sekalian. Sampai dasinya langsung rusak Bapak Ibu. Dasinya itu putih dasarnya, ada merah dan birunya, teringat sampai sekarang. Dan kenangan itu menjadi kenangan buat saya. Bagaimana saya melayani dia yang pertama kali. Kenangan yang indah yang mengubahkan hidup kita. Oleh karena itu saya selalu cinta kepada Tuhan. Amin. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kenangan yang membuat kita mengubahkan murid-muridnya. Yang keempat adalah mujizat dan pertolongannya. Amin. Tuhan Yesus itu selalu mengadakan mujizat. Ketika Tuhan Yesus 3 tahun setengah dengan murid-muridnya, mereka mengadakan mujizat. Ketika mati, disalibkan, bangkit, dan menampakkan diri, tetap mujizatnya masih berlangsung. Dan Tuhan bilang kepada mereka, apa yang kau cari? Mereka bilang, aku menangkap ikan, tapi tidak ada ikan. Tuhan bilang dengan perkataan yang sama 3 tahun setengah yang lalu, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Ketika jala itu ditebarkan, maka ada ikan 153 ekor. Mujizatnya tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, siapa di antara Bapak Ibu sekalian yang sudah menerima mujizat Tuhan? Ada yang sakit disembuhkan, ada yang susah dihiburkan, ada yang tidak ada jalan keluar diberikan jalan keluar. Saya harap apa yang Bapak Ibu sekalian sudah alami mujizat itu akan membawa kembali kepada cinta kepada Tuhan. Kenangan-kenangan itu mengubahkan para murid. Sehingga murid-muridnya bilang, saya gak mau lagi pergi meninggalkan Tuhan. Karena kenangan-kenangan itu mengubahkan kehidupan saya untuk menjadi murid Tuhan selama-lamanya. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Kenangan-kenangan itu marilah mengikat kita untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Masing-masing punya kenangan yang berbeda-beda dengan Tuhan. Dan saya percaya yakin Tuhan Allah kita yang maha kreatif. Dia akan menyatakan kepada kita, mengingatkan kita akan kenangan-kenangan indah bersama-sama dengan Tuhan. Dan kenangan itu akan membawa Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kembali kepada Tuhan. Untuk cinta kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin, amin, amin. Dan saya undang WL Singer untuk maju ke depan bersama-sama. Kita akan naikkan pujian dan kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Aku cinta sama Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi tetap setia kepada Tuhan. Karena kenangan-kenangan bersama dengan Tuhan adalah kenangan yang terindah, yang tidak dapat kami lupakan. Kasih-Mu, cinta-Mu, pertolongan-Mu, mujizat-Mu Tuhan untuk kami yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Haleluya. Aku Tuhan, cobalah
aku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Danau Tiberias, supaya murid-muridnya kembali teringat akan kenangan indah bersama dengan Tuhan Yesus. Dan di kenangan itulah yang mengubah mereka untuk mereka lebih cinta kepada Tuhan, untuk mereka mengenang akan janji mereka bahwa mereka akan meneruskan pekerjaan Tuhan. Apa kenangan Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan dengan Tuhan? Pengalaman apa Bapak Ibu sekalian rasakan bersama dengan Tuhan? Mungkin dulu engkau sakit disembuhkan, mungkin dulu engkau kekurangan dilimpahkan berkat oleh Tuhan. Kembali kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, cintai Tuhan. Haleluya, saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan pujian ini, refnya saja. Setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah Tuhan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang selalu mengingatkan kami akan kasih-Mu Tuhan, akan pertolongan-Mu yang luar biasa Tuhan. Terlalu banyak, terlalu besar kasih-Mu kepada kami. Oleh karena itu kami cinta kepada-Mu Tuhan. Kami setia kepada-Mu Tuhan. Dan kami akan kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, yang saat ini jauh daripada Tuhan, dengar firman Tuhan hari ini. Saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Apa kenangan engkau dengan Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah Tuhan menjamah engkau. Bapak di sorga, engkau tolong mereka semua. Engkau tolong semua saudara-saudara kami yang mungkin jauh dari Tuhan, sudah melupakan Tuhan, tidak ingat lagi akan kenangan mereka. Tapi hari ini biar mereka mendengar firman Tuhan, supaya sama seperti murid-murid Tuhan Yesus para rasul, mengenang kembali kasih mereka dengan Tuhan. Biarlah mereka juga semua, kami semua jemaat Tuhan, boleh mengenang betapa Engkau mengasihi kami. Dan kami boleh datang kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua yang sudah mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau pada pagi hari ini. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Oleh karena itu terimalah berkat yang dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan persekutuan penghiburan dari Roh Kudus turun atas kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih
Amin, amin. Tetap semangat, tetap setia, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.